Selamat malam dan selamat datang. Ketemu lagi sama Denny, narator Rumah Horor Indonesia. Semoga kalian ada dalam keadaan yang sehat, banyak rezeki dan berbahagia. Malam hari ini saya akan membawakan sebuah cerita mengenai misteri Villa Tua. Demikian cerita lengkapnya. Entah sudah berapa lembar surat lamaran kerja yang dilayangkan ke berbagai instansi. Setiap ada lowongan kerja yang sesuai dengan profesinya di beberapa media. Dengan cepat dia layangkan lamaran kerja yang telah disiapkan. Namun sayangnya hingga kini tak satu pun dari sekian banyak surat lamaran yang terbalas. Ivansyah, demikian tokoh utama kita kali ini. Ia merasa kasihan dengan kedua orang tuanya yang telah banyak mengeluarkan biaya kuliahnya. Hingga akhirnya dia berhasil meraih gelar insinyur di bidang arsitektur. 2 ekor kerbau dan sebagian ladangnya dijual untuk membiayai anaknya yang semata wayang dan sangat dicintanya itu. Namun setelah mendapatkan gelar ST atau sarjana teknik, ternyata masih sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Sudah hampir setahun dia mendapatkan predikat sebagai panji kelantung. Untunglah hal itu tidak terlalu berkepanjangan. Tatkala di suatu pagi ada teman ayahnya yang menawarkan pekerjaan untuknya. Kedua orang tuanya sangat bersukacita dengan tawaran kerja yang diberikan kepada anaknya. Sebuah villa tua di kawasan Kota Batu, Jawa Timur yang tak jauh dari rumahnya disuruh memugarnya. Nah, villa itu sudah lama sekali tidak berpenghuni. Konon yang punya warga Belanda. Tapi setelah ditinggal pulang ke negaranya, villa itu dibiarkan mangkrak begitu saja. Namanya Tuan Willem yang katanya telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Lalu Tuan Franz yang masih sepupunya yang memberikan order kepada Nak Ivansyah, menyuruh aku untuk menunggui villanya. Tetapi berhubung rumahku berdekatan sekali dengan villa, aku hanya cukup mengawasi villa itu dari rumahku. Lagi pula, keamanan di kampung ini aman-aman saja, kata Pak Truna yang sudah setengah baya menyambut kedatangan Ivansyah. Ya, aku sudah mendengar riwayat villa itu dari Pak Franz. Beliaulah yang mengatakan bahwa villa ini diserahkan sepenuhnya kepada Pak Franz untuk mengawasinya. Ivansyah yang datang di siang hari bolong berkata kepada Pak Truna seraya mengamat-amati villa yang akan dipugarnya. Oh iya, kata Pak Franz. Nah, Ivansyah disuruh bermalam saja di rumahku untuk beberapa hari. Tentang biaya makan dan sebagainya, Pak Franz yang menanggungnya. Pak Truna menawarkan jasanya. Terima kasih atas tawaran Pak Truna. Tetapi kalau aku ingin bermalam saja di villa itu, apakah tidak bisa ya Pak? Jawab Ivansyah, pandangannya diarahkan ke villa. Oh, boleh-boleh aja nak. Tetapi aku harus membersihkan villa tersebut dahulu, Pak Truna menjelaskan. Tapi jangan Pak Truna sendirian yang membersihkannya. Aku juga akan membantu membersihkannya. Ivansyah merasa kasihan kepada Pak Truna. Akhirnya setelah villa itu bersih dari kotoran, terutama debu, Ivansyah memutuskan untuk menginap di situ. Kalau malam tiba, dia ditemani dengan setia oleh radio transistor kecil yang sengaja dibawa dari rumah. Tak terasa sudah hampir seminggu dia berada di villa itu. Dia memugarnya bersama dengan kuli bangunan. Sebagian besar kuli-kuli yang diajak memugarnya adalah penduduk setempat yang ada di sekitar Batu. Dengan demikian, setelah tukang-tukang itu usai menunaikan pekerjaannya, mereka selalu pulang ke rumahnya masing-masing. Malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Dia mendengar dari beberapa orang kalau malam Jumat Kliwon diusahakan untuk tidak tidur sore-sore. Lebih baik tidur setelah jam 12 malam ke atas. Namun entah karena apa, pada malam Jumat Kliwon itu mata Ivansyah rasanya penat sekali.
Meski malam itu sudah minum kopi kental dan beberapa kue agar tidak tidur sore-sore, namun rasa penat di mata Ivansyah hampir tak tertahankan. Kalau malam Jumat tiba, biasanya Pak Truna datang berkunjung ke villa menemani dia ngobrol. Namun pada malam tersebut, Pak Truna dengan keluarganya turun ke kota untuk mendatangi temannya yang mempunyai hajat mengawinkan putranya. Jam tangan yang diletakkan di atas buffet sudah menunjukkan jam setengah 12 malam. Ketika Ivansyah akan beranjak ke tempat tidurnya, tiba-tiba dia mendengarkan suara desis seperti asap. Ternyata benar juga, yang terdengar mendesis tersebut tiada lain 2 buah asap kecil berwarna biru muda di ruang tamu yang ada di dekat kamarnya. Rasa kantuk Ivansyah hilang seketika bersamaan dengan pemandangan aneh tersebut. Asap itu semakin lama semakin membumbung tinggi, dan akhirnya kedua asap itu membentuk menjadi 2 buah tengkorak manusia. Dengan berjalan tertatih-tatih, kedua tengkorak itu mendekatinya. Ivansyah dengan sisa-sisa kekuatannya segera menyambar sebuah kayu belandar yang kebetulan ada di sampingnya. Dengan menggunakan kayu itu, dia mengayunkannya sekuat tenaga ke arah kedua tengkorak yang berjarak 1 meter darinya. Ayunan itu tepat mengenai kedua tengkorak itu secara bergantian. Entah sudah berapa kali Ivansyah dengan membabi buta menerjangkan kayu tersebut tepat mengenai tulang-tulangnya sampai menjadi berkeping-keping. Tapi setelah kedua tengkorak itu hancur, tiba-tiba sebuah keajaiban terjadi. Tulang-tulang itu dengan cepat menyatu menjadi tengkorak kembali. Kemudian membentuk wujudnya semula menjadi tengkorak kembali secara utuh. Kemudian bergerak mendekati Ivansyah lagi. Setelah hancur, proses semula terjadi lagi. Tengkorak-tengkorak itu utuh kembali, lalu berjalan mendekatinya lagi. Lama-kelamaan, nyali Ivansyah untuk menyerang kembali menjadi pupus. Kekuatannya untuk menyerang telah punah. Akhirnya dia lemas dan tak sadarkan diri. Setelah terjadi peristiwa itu, keesokan paginya villa itu ramai dikunjungi para tetangga. Salah satu di antara tetangga itu tiba-tiba menemukan 2 buah lubang besar sebesar kelereng di ruang tamu. Kedua lubang itu secara tak sengaja terpijak kakinya. Lubang yang terpijak kaki tersebut seketika ambrol. Kejadian itu sekaligus menimbulkan kecurigaan orang-orang yang ada di situ. Kemudian atas inisiatif bersama, kedua lubang itu diadakan pembongkaran. Setelah dibongkar, ternyata di dalamnya terdapat 2 buah peti mati kuno yang terbuka tutupnya. Entah kemana tutupnya. Di dalam kedua peti mati itu terdapat 2 tengkorak manusia. Setelah melihat kedua tengkorak itu, Ivansyah menarik kesimpulan bahwa tengkorak yang menampakkan diri semalam adalah 2 tengkorak itu. Misteri tentang 2 lubang di villa itu dengan cepat menjadi berita utama di beberapa media. Dengan adanya berita misteri yang muncul dengan tiba-tiba, seorang kakek Belanda yang tinggal di Surabaya mengaku bahwa kedua tengkorak itu masih familinya sendiri yang hilang beberapa tahun silam. 2 hari kemudian, kedua tengkorak itu dipindahkan ke tempat pemakaman familinya di pemakaman Belanda Surabaya. Semenjak dipindahkannya kedua tengkorak itu, Ivansyah merasa tenang tinggal di villa itu untuk bekerja merenovasinya. Hingga pekerjaannya berakhir, Ivansyah sudah tak pernah lagi dihantui ketakutan oleh tengkorak hidup yang baru dialaminya selama hidupnya itu. Oke, cerita yang kedua adalah mengenai tukang bubur kacang yang gentayangan. Apakah di antara kalian pernah mendengar cerita tentang hantu tukang bubur kacang? Kalau belum pernah, ini gue mau menceritakan tentang setan tersebut yang pernah gue dan teman pengangguran gue alami sendiri. Nama gue Rico. Alkisah, cerita ini bermula dari niatan kami membuat sebuah acara ngaliwat di rumah Tutin teman kami. Tutin itu sebenarnya cowok, tapi berhubung gayanya seperti cewek, ya kita kasih nama seperti itu. Nama asli Tutin adalah Wahyudin.
Namun tak kenapa banyak orang yang memanggilnya Tutin. Yah, nggak tahulah. Tutin adalah ketua geng kami. Kenapa kami memilih dia sebagai ketua geng? Karena selain faktor umur, dia juga memiliki fisik yang gede dan tambun lah. Hampir mirip si Kentung. Buat yang nggak tahu, si Kentung itu adalah tokoh fiksi di sinetron Tuyul Mbak Yul zaman dulu lah, yang gede, gendut, kuat gitu ya. Nah, waktu itu Tutin sebagai ketua geng ini mencoba menyerukan agar kami yang berjumlah 3 orang ini mengumpulkan uang untuk membeli beberapa keperluan ngaliwet. Nah, sebelum saya lanjutkan nih, disclaimer dulu ya, ini penulisnya tuh hobi ngelawak ya. Jadi jangan kaget kalau di beberapa bagian ada punchline-nya ya. Lanjut ke membeli bahan-bahan ngaliwet ya, seperti beras, ayam, kecap, garam, ikan asin, cabai rawit, terasi, pete, kerupuk, palu, paku, lemari, ubin, keramik, mesin cuci, dan lain-lain. Maka langsung saja kami pun bergegas dengan cepat pergi ke kota, naik delman istimewa, dan kami semua duduk di muka. Sesampainya di kota, kami segera mencari lapak Mang Sueb. Ya, dia penjual sembako tersohor di kota ini. Dengan bangga kami pun menyerahkan catatan belanja keperluan ngaliwat itu. Beliau lalu tersenyum. Tercetak jelas 8 gigi gingsulnya. Akhirnya kami selesai melakukan transaksi legal atas keperluan untuk ngaliwat tersebut. Dan kami pun langsung balik menuju rumah Tutin. Tak lupa kami pun membaca basmalah. Setelah melakukan perjalanan pulang yang cukup menyita waktu dan uang itu, kami pun tiba di rumah Tutin dan menemuinya. Tutin pun menyuruh kami untuk mengumpulkan keperluan ngaliwat tersebut. Setelah itu kami berkumpul di ruang tengah untuk ngobrol-ngobrol sambil menunggu malam tiba. Tidak terasa, waktu pun sudah menunjukkan jam 23:58. Sudah saatnya kami menyiapkan alat pembakarannya. Waktu itu kami menggelar acara ngaliwat di samping rumah Tutin. Kebetulan ada sebuah kebun kosong di sana. Kami pun bergegas menyiapkan dan tentu saja Tutin bos kami malah duduk selonjoran. Dia lalu mengeluarkan HP Cinanya dan malah nonton video 3GP ternyata. Ya, buat kalian yang masih kecil dan gak tahu video 3GP itu apa, jangan tanya orang tua kalian. Dan buat kalian yang tahu video 3GP itu apa, maka selamat, kalian sudah tua. Selain suara aneh-aneh dari HP Tutin, hanya terdengar suara jangkrik dan tenggerek yang bersautan di tempat itu. Sepi. Sementara kami sibuk menyiapkan alat pembakaran, tiba-tiba kami dikejutkan oleh suara gerobak yang gerudak-geruduk berjalan mendekati lokasi kami. Kami pun penasaran, gerobak apa gerangan yang malam-malam lewat di sini. Rasa penasaran kami pun terpecahkan setelah gerobak itu melintas di depan pekarangan rumah Tutin. Ternyata itu gerobak tukang bubur kacang, pemirsa. "Berhenti, Mang," teriak Tutin. Tutin pun menghentikan tukang bubur itu sambil menanyakan bubur kacangnya. Tak lupa dia juga menanyakan SIM dan STNK kepada tukang bubur itu. Tutin lalu membeli semangkok bubur kacang itu. Tanpa pikir panjang, dia langsung melahapnya butir demi butir tanpa mempedulikan perasaan kami yang tengah ngacai melihat dia. Namun tiba-tiba Tutin merasakan keanehan dalam mangkok bubur kacangnya itu. Dia menemukan paku, sebuah cincin imitasi, dan selembar kertas bertuliskan, "Coba lagi." Rasanya juga asam. Tutin pun marah. "Mang, ini bubur kacang apa bubur bas?" Belum selesai Tutin komplain, dia dikagetkan karena tukang bubur itu tiba-tiba berubah memperlihatkan muka yang seram. Kepalanya bertanduk, matanya 3, dan mulutnya memerah seperti memakai lipstik bekas banci. Sontak Tutin pun kaget, kami semua pun kaget. Kami segera berlari meninggalkan tempat itu dengan ketakutan. Tutin yang terakhir berlari meninggalkan tempat itu karena dia harus menghabiskan bubur itu dulu dan membayarnya. Luar biasa. Konon usut punya usut, ternyata tukang bubur yang kami temui itu adalah hantu tukang bubur kacang Mang Bari yang gentayangan. Semasa hidupnya dia itu berjualan bubur kacang selama lebih dari 40 tahun. Tapi karena selama itu pula tidak ada yang pernah membeli bubur kacangnya,
Dia pun memakan habis seluruh bubur kacang jualannya. Lalu dia meninggal dunia karena dia keracunan setelah memakan bubur kacang yang sudah berumur 40 tahun itu. Serem gak ceritanya? Oke, cukup sampai di sini saja cerita dari gue. Sebenarnya endingnya nggak gitu. Tapi kalau gue bilang tukang bubur itu kecelakaan karena tertabrak angkot, itu mungkin gampang ditebak dan sudah biasa. Makanya gue bedain endingnya, biar nggak ketebak. Hikmah yang kita bisa ambil dari kisah itu adalah jangan ngaliwat di malam hari. Terima kasih. Ya itu tadi satu cerita horor dan satu cerita horor komedi yang penulisnya kayaknya adalah penulis materi buat stand up comedian atau komika-komika. Ya udahlah, nggak usah terlalu dipikir, yang penting bisa menghibur kalian. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.